Ya, saya akan meng-highlight sedikit mengenai teorema nilai antara dan penggunaannya pada soal. Di sini saya nggak akan terlalu detail, bisa merefer pada video yang sebelumnya saya refer ya. Jadi di sini pada teorema nilai antara itu mengatakan apa sih? Dia bilang apa? Kalau kita punya suatu interval AB di mana kita punya juga satu fungsi f yang kontinu di situ, kemudian kita punya satu titik W di antara FA dan FB, maka garis Y sama dengan W ini pasti memotong fx setidaknya satu kali. Maksudnya, coba kita lihat, enaknya mungkin pakai gambar ya, ilustrasi. Jadi di sini misalkan kita punya apa? Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu, kita punya interval AB ya, kita punya interval AB. Kemudian katanya F itu merupakan satu fungsi yang kontinu pada AB. Artinya apa? Artinya F itu kalau kita gambar pada pita yang putus-putus itu ya, di daerah yang putus-putus itu kita harus gambar tanpa mengangkat pensil. Gambarnya bisa gimana aja ya, jadi misalnya ya gitu ya. Nah terus kemudian jelek amat gambarnya ya, gimana dong. Kemudian Y ada di antara FA dan FB. Jadi kalau di sini kita kasih kita tahu ini nilai FA di sini, kemudian nilai FB itu di sini. Terus kita punya di sini Y sama dengan W. Kesimpulannya dia bilang apa? Garis Y sama dengan fx pasti garis Y sama dengan W pasti memotong fx setidaknya satu kali ya, set gitu. Kalau memotong ya, ini artinya secara matematis apa sih sebenarnya? Lihat, kalau dia memotong di titik sini ya, kita katakan bahwa ini titiknya titik C ya. Kalau dia memotong maka dia koordinat di sini adalah C, FC kan, karena dia memotong grafiknya kan. Tapi kita tahu bahwa koordinat yang ini tuh FC-nya itu juga sama dengan W. Artinya secara matematis kita bilang ada titik C ya, C-nya di sini itu di AB itu di interval yang kita lihat, sehingga nilai si FC ini akan sama dengan ya si W itu ya. Jadi ini secara matematisnya. Nah sekarang penggunaannya pada soal bagaimana gitu. Kadang nggak terlalu eksplisit ya, suruh pakai teorema nilai antara gitu. Contoh soalnya tuh gini, tunjukkan bahwa x pangkat 5 minus 3x plus 7 memiliki solusi real. Ini nggak kelihatan kayak disuruh pakai teorema nilai antara, kok kepikiran. Jadi gini, kalau seandainya kita diminta untuk menunjukkan bahwa x pangkat 5 minus 3x plus 7 punya solusi, artinya apa? Kan kita disuruh, ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, cari titik C sehingga beneran ada bilangan yang memenuhi kan, artinya C pangkat 5 minus 3C plus 7 sama dengan 0 tuh ada gitu ya. Jadi cari berapa bilangannya gitu. Biasanya kita menyelesaikan persamaan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah gunakan teorema nilai antara ya. Jadi kalau kita mau menggunakan teorema nilai antara, yang pertama kita harus lakukan apa sih? Ya pertama kita harus identifikasi dulu fungsi dan intervalnya ya. Identifikasi fungsi dan interval, kemudian kita tunjukkan f-nya itu kontinu pada interval yang kita pilih. Kemudian yang ketiga, tunjukkan bahwa W ya, kita harus ini selain identifikasi fungsi dan interval, kita juga harus identifikasi W juga ya. Tunjukkan bahwa W itu berada di antara FA dan FB. Ini bisa begini, bisa juga begini ya. Kalau di ilustrasi di atas yang kedua gitu, pokoknya dia ada di antara gitu ya. Maka baru kita bisa tarik kesimpulan gitu. Maka berdasar TNA gitu kita tulis, berdasar teorema nilai antara ada C gitu, sehingga FC sama dengan W. Yang jadi masalah di sini gimana kita identifikasinya? Yang kita mau identifikasi ialah yang ini. Ya kan, persamaan ini akan sama dengan ini. Kan bentuk yang ini kan kita maunya gitu. Jadi kita pilih ini fx-nya, kemudian ini W-nya. Nah, terus A dan B-nya siapa? Ya A dan B-nya itu ialah titik-titik di mana kita tahu memenuhi ini. Jadi kita harus cari-cari, harus coba-coba titiknya. Wah, kalau seandainya di sini maunya 0 ya,
di sini maunya 0 gitu, berarti kita harus cari titik A dan B di mana FA dikali FB itu beda tanda ya. Jadi yang satu kurang dari 0, yang satu lebih besar dari 0 gitu. Di sini saya akan pilih, coba kalau A-nya kita pilih minus 1 misalnya. Terus B-nya itu kita pilih 1. Yang ini FB-nya masih positif. Yang ini FA-nya masih positif. Oh, W-nya nggak diapit di sini ya. Nggak ada di antara gitu. Jadi harus diganti lagi. A-nya harus dikecilin lagi, misalnya minus 2 gitu. Nah, coba dituliskan dengan lebih rapi, nanti terbukti. Tapi yang perlu diingat bahwa dengan teorema nilai antara hanya dijamin eksistensinya aja ya, cuma ada C nggak tahu berapa gitu. Tapi kita tahu ada aja satu bilangan real, sedemikian sehingga ini berlaku.